wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Wulandari dengan nomor induk 224011137, prodi Ekonomi Syariah semester 2 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1 sampai 6 mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian al-qawaid al-fiqhiyah dan perbedaan serta hubungannya dengan fikih dan usul fiqh, sejarah dan faedah mempelajarinya. Pengertian dari al-qawaid al-fiqhiyah yaitu kaidah fikih dapat diartikan sebagai himpunan kaidah-kaidah fikih yang umum yang meliputi seluruh cabang-cabang masalah fikih yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum setiap masalah-masalah fikih, baik yang telah ditunjuk oleh nas maupun yang sama sekali belum ada nasnya. Perbedaan serta hubungannya dengan fikih dan usul fiqh. Fikih merupakan seperangkat aturan hukum atau tata aturan yang menyangkut kegiatan dalam kehidupan manusia dalam berinteraksi, bertingkah laku, dan bersikap yang bersifat lahiriah dan amaliyah, yang merupakan hasil penalaran dan pemahaman yang mendalam terhadap syariah oleh para mujtahid berdasarkan pada dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain, bahwa fikih terbatas pada hukum-hukum yang bersifat aplikatif dan furu'i atau cabang, dan tidak membahas perkara-perkara i'tiqadi atau keyakinan, walaupun pada awal kemunculannya merupakan bagian yang tidak terpisah. Sedangkan usul fiqh mengandung beberapa pengertian, yaitu bermakna dalil, bermakna kaidah umum satu ketentuan yang bersifat umum yang berlaku pada seluruh cakupan, bermakna al-rajih yang lebih kuat dari beberapa kemungkinan, bermakna asal tempat menganalogikan sesuatu yang merupakan salah satu dari rukun qiyas, bermakna sesuatu yang diyakini bila mana menjadi keraguan dalam satu masalah. Bahasan pokok atau objek kajian usul fiqh adalah tentang yang pertama tentang dalil-dalil atau sumber hukum syara, hukum-hukum syara yang terkandung dalam dalil tersebut, kaidah-kaidah tentang usaha dan cara mengeluarkan hukum syara dari dalil atau sumber yang mengandungnya. Sejarah qawaid al-fiqhiyah pada masa kelahiran dimulai dari pertumbuhan sampai dengan pembentukan berlangsung selama 3 abad lebih, dimulai dari zaman kerasulan sampai abad ketiga Hijrah. Pada masa kerasulan adalah masa tasyri atau pembentukan hukum Islam, merupakan embrio kelahiran qawaid fiqhiyah. Nabi Muhammad menyampaikan hadis yang jami'ah atau singkat dan padat. Hadis tersebut dapat menampung masalah-masalah fikih yang banyak jumlahnya. Al-Qadi Suraih bin Al-Harits membuat kaidah, barang siapa membuat janji secara sukarela tanpa paksaan, maka janji itu menjadi tanggungannya. Meskipun beberapa orang pada awal Islam disebut telah menciptakan kaidah, pada umumnya para pengkaji sulit untuk menentukan siapakah yang menjadi perintis penyusunan disiplin ilmu ini. Yang terakhir adalah manfaat mempelajari qawaid al-fiqhiyah, yaitu yang pertama lebih mudah menetapkan hukum Islam dari masalah yang dihadapi, yang kedua lebih bijaksana dalam menerapkan materi-materi hukum dalam waktu, tempat, keadaan, dan adat yang berbeda, yang ketiga mempermudah menguasai materi hukum, yang keempat mendidik orang yang berbakat fikih dalam melakukan analogi ilhaq dan tahrij untuk memahami permasalahan-permasalahan baru. Yang kelima mempermudah orang yang berbakat fikih memahami bagian-bagian dalam hukum dengan mengeluarkannya dari tempatnya. Materi yang kedua yaitu al-umuru bimaqasidiha. Pengertian al-umuru bimaqasidiha secara terminologi, al-umuru bimaqasidiha adalah suatu perbuatan seorang baik secara lisan maupun tingkah laku yang dikenai hukum syara sesuai dengan maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut. Asal dalil kaidah landasan dari Al-Quran al-umur bimaqasidiha yaitu terdapat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, Quran Surat Ali Imran ayat 145. Berdasarkan ulama fikih merumuskan kaidah al-umuru bimaqasidiha yaitu segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Dengan demikian, tujuan dan niat merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam menghukumi sesuatu. Sebab-sebab diisyaratkan niat atau maqasid. Menurut Al-Suyuti, yang paling penting dari diisyaratkannya niat adalah untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan. Muhammad Hasan Abdul Ghaffar menjelaskan beberapa hal
tentang pentingnya niat, yakni yang pertama sebagai pembeda antara ibadah dan adat kebiasaan, yang kedua pembeda antara suatu ibadah dengan ibadah yang lain, yakni antara ibadah fardu, sunnah, nazar, atau kafarat. Yang ketiga merupakan merubah adat kebiasaan menjadi ibadah. Seperti tidur merupakan bentuk kegiatan adat kebiasaan yang mubah. Namun jika tidurnya orang muslim diniatkan untuk dapat bangun melaksanakan sholat malam, maka setiap detik, jam, dan nafas yang keluar mendapatkan pahala. Yang keempat, membedakan antara makna ucapan dan dilalah ucapan. Yang kelima, bertakorub kepada Allah. Pembagian makosid. Yang pertama, pembagian niat berdasarkan takkid atau penguat dibagi menjadi dua, yaitu niat mu'akkadah atau penguatan. Seperti jika seorang bersumpah berkata, demi Allah aku tidak naik mobil hari ini, apabila ia berniat yang dimaksud dengan mobil adalah semua macam mobil, maka niatnya menjadi penguat lafaz yang ia ucapkan. Yang kedua, niat mukhosis atau pengkhususan. Jika orang bersumpah di atas berniat mengkhususkan kendaraan yang dinaiki seperti mobil angkot, maka niatnya tersebut mengkhususkan lafaz yang dia ucapkan tersebut. Yang kedua, pembagian niat ditinjau dari maksudnya suatu amal. Niat sebagai penetapan hukum suatu perbuatan, artinya niat tersebut menjadi suatu yang harus ada pada amal tersebut, sehingga amal itu dianggap sebagai ibadah, dan jika tanpa niat maka amalnya menjadi batal. Dan niat selanjutnya adalah niat sebagai fadilah amal. Artinya walaupun suatu pekerjaan tersebut dilakukan tanpa ada niat, maka tidak mempengaruhi sah atau batalnya amal tersebut. Contohnya adalah niat membersihkan najis pada pakaian. Yang ketiga, pembagian niat ditinjau dari wujudnya pekerjaan atau hakikat. Niat hakiki yaitu niat yang wujudnya perbuatannya benar-benar dilakukan oleh seseorang. Niat ini yang menjadi syarat suatu amal ibadah. Niat hukmiyah yakni suatu niat yang dihadirkan dan ditetapkan oleh seseorang namun perbuatannya tidak dilakukan seperti niat puasa ketika ia akan tidur. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang membeli anggur dengan niat atau tujuan untuk dimakan atau dijual maka hukumnya boleh. Namun jika tujuannya untuk menjadikannya khamar atau menjualnya pada pembuat khamar maka hukumnya haram. Materi yang ketiga yaitu al-yakinu la yuzalu bi al-syak. Pengertian al-yakinu la yuzalu bi al-syak secara terminologis yang dimaksud dengan al-yakin adalah suatu yang menjadi tetap, baik berdasarkan penganalisaan maupun dalil. Sedangkan yang dimaksud dengan al-syak adalah suatu yang tidak menentu antara ada dan tiadanya. Al-yakin menurut kebahasaan berarti pengetahuan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan al-syak bisa diartikan sesuatu yang membingungkan. Landasan hukum yang mendasari kaidah al-yakin la yuzalu bi asyak dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah keluar sesuatu atau kentut ataukah belum, maka jangan dibatalkan sholatnya sampai dia mendengar suara atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim. Untuk turunan kaidah ada 8, yaitu 1. Menurut dasar yang asli memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang ada sekarang. Yang kedua, menurut dasar yang asli tiada tanggung jawab. Yang ketiga, menurut dasar yang asli ketiadaan sesuatu. Yang keempat, asal sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjuk keharamannya. Yang kelima, asal setiap peristiwa penetapannya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya. Yang keenam, barang siapa ragu-ragu apakah ia mengerjakan sesuatu atau tidak, maka menurut asalnya ia dianggap tidak melakukannya. Yang ketujuh, barang siapa meyakinkan berbuat dan meragukan tentang banyak atau sedikitnya, maka dibawahnya kepada yang sedikit. Yang delapan, menurut dasar yang asli dalam pembicaraan adalah yang hakiki. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu jika ada orang yang ragu-ragu apakah dia sudah wudu ataukah belum wudu dan keadaan dia sebelumnya ternyata belum wudu, maka yang harus dipegang teguh adalah keyakinan dia belum wudu. Materi yang keempat yaitu al-masyaqqatu tajlibu al-taisir. Definisi kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taisir yaitu kesulitan mendatangkan kemudahan. Maksudnya adalah bahwa hukum-hukum yang ditentukan nas di dalam penerapannya apabila ada sebab-sebab kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf atau subjek hukum dalam peribadatan, maka syariah meringankannya sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran. Dan kaitannya dengan al-masyaqqah
Al-masyaqqah tajlibu al-taysir di sini ditentukan oleh nas dan ruang lingkupnya dalam hal ibadah saja. Dalil kaidah al-masyaqqatu tajlibu al-taysir di dalam Al-Quran terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dan ayat 286, surah An-Nisa ayat 28, surah Al-Hajj ayat 78, surah At-Taghabun ayat 16. Di dalam salah satu hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya agama Allah adalah agama yang mudah. Kata-kata itu diucapkan 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Kaidah-kaidah yang berkaitan al-masyaqqatu tajlibu al-taysir, yaitu apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas. Kaidah ini adalah kaidah yang dibuat oleh Asy-Syafi'i. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa apabila sesuatu ada kesempitan atau kesukaran dalam menjalankannya, maka dalam keadaan yang demikian, wilayah-wilayah yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Contohnya, seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya. Namun apabila suatu daerah hanya terdapat satu yang ahli dalam bidang kandungan atau melahirkan dan dia laki-laki, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong, menyentuh dan melihat aurat perempuan tersebut. Yang terakhir, syarat-syarat dan sebab-sebab berlakunya al-masyaqqatu tajlibu al-taysir. Syarat-syarat yang melegakan diberlakukannya keringanan, yaitu yang pertama tidak bertentangan dengan nas. Yang kedua, kadar masyaqqah harus lebih dari batasan kemampuan atau normal. Yang ketiga, masyaqqah tersebut bukanlah keadaan yang biasa terjadi seperti dinginnya air wudhu atau teriknya matahari pada saat berpuasa. Yang keempat, tidak berlaku terhadap sanksi syara seperti rajam zina, pedihnya hudud, derita dalam jihad dan sebagainya. 7 sebab diberikan keringanan oleh syara. Yang pertama, dalam perjalanan. Yang kedua, dalam keadaan sakit. Yang ketiga, keadaan terancam atau terpaksa. Yang keempat, tumpah atau lalai. Yang kelima, ketidaktahuan. Yang keenam, keperitan atau bala bencana. Yang ketujuh, kekurangan atau cacat fisik atau mental di luar kebiasaan. Materi yang kelima yaitu al-dararu yuzalu. Pengertian al-dararu yuzalu adalah kemudaratan yang harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan. Bila digeneralkan, semua wujud kemudaratan baik yang kecil atau besar mesti dihilangkan. Alasan menghilangkan kemudaratan karena menzolimi dan menyengsarakan. Sumber kaidah al-dararu yuzalu di dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 4, Al-A'raf ayat 56. Di salah satu hadis menjelaskan yang artinya apabila saya memerintahkan kepadamu suatu perintah, maka hendaklah kamu melaksanakan perintah itu sekuatmu, dan apabila saya melarang padamu dari mengerjakan sesuatu, maka tinggallah perbuatan itu. Cabang-cabang al-dararu yuzalu. Yang pertama, darar, yaitu kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menimpati puncak kepentingan manusia. Apabila tidak dilaksanakan maka mendatangkan kerusakan. Yang kedua, hajat, yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Yang ketiga, manfaat, yaitu kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Yang keempat, zienah, yaitu kepentingan manusia yang terkait dengan nilai-nilai estetika. Yang kelima, fudhul, yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk melebih-lebihan, yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Syarat dan sebab al-dararu yuzalu. Yang pertama, ia membutuhkan atas ketidakberlakuan hukum pokok karena adanya kesulitan atau haraj atau masyaqqat yang tidak bisa terjadi. Yang kedua, suatu yang dihajati itu patut menggunakan hukum istitsna atau pengecualian bagi individu menurut kebiasaan. Yang ketiga, hajat yang dihadapi merupakan hajat yang jelas untuk satu tujuan bagi hukum syara. Yang keempat, kedudukan hajat sama dengan darurat dalam aspek penggunaan kadar yang dibutuhkan dengan telah lepasnya keadaan yang mendesak. Materi yang terakhir adalah al-adatu muqammah. Pengertian al-adatu muqammah dalam pengertian dan substansi terdapat istilah lain dari al-adah, yaitu al-urf, yang secara harfiah berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.
Dasar hukum dan syarat menjadikan al-adatu sebagai sandaran hukum di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 199, surat At-Talaq ayat 7. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dari Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan yang artinya apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka baik pula di sisi Allah. Apa yang dipandang tidak baik oleh kaum muslimin maka tidak baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bazar, Tabrani dalam kitab Al-Kabir dari Ibnu Mas'ud. Syarat-syarat yang dapat dijadikan sandaran hukum adalah yang pertama tidak bertentangan dengan nas, yang kedua adah itu harus berlaku umum, yang ketiga adah atau urf itu harus berlaku sejak lama, bukan sebuah urf baru, yang keempat tidak berbenturan dengan tasrih atau ketegasan seseorang dalam sebuah masalah. Macam-macam dan kaidah-kaidah cabang al-adatu muqammah. Yang pertama, kajian adat dilihat dari segi bentuk material. Ada ku'uli merupakan kebiasaan masyarakat dalam menggunakan ungkapan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Dan amali, praktik adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa dan muamalah keperdataan. Yang kedua, kajian adat dari segi cakupan. Ada adat yang bersifat umum, yang dimaksud adat umum di sini adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Dan selanjutnya ada adat yang bersifat khusus, khas, adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dan dalam masyarakat tertentu. Yang ketiga, kajian adat dilihat dari segi keabsahan. Ada adat sahih, adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan nas, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemudaratan. Yang kedua ada adat fasid, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil syara dan kaidah dasar dalam syara. Kedudukan kaidah al-adatu muqammah, bahwa kaidah ini adalah termasuk kategori yang sangat agung karena memiliki pengaruh yang sangat luas sebagai dalil fikih khususnya terkait dengan kearifan lokal, dan yang paling agung adalah bahwa kaidah ini dapat menyingkap hukum sesuai situasi dan kondisi budaya masyarakat selama budaya tersebut tidak keluar dari maqasid syariah. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.